Rute pelayaran Belanda ke Indonesia pada masa awal penjajahan adalah dari Belanda menyusuri pantai barat Afrika, melewati Tanjung Harapan, melintasi Samudra Hindia, lalu masuk melalui Selat Sunda dan berlabuh di Banten. Rute ini dipilih untuk menghindari Portugis yang menguasai jalur perdagangan di India dan Malaka. Mengapa rute ini dipilih? 1. Menghindari Portugis. Belanda memilih rute ini untuk menghindari dominasi Portugis yang sudah memiliki basis perdagangan di India dan di Selat Malaka. 2. Kemandirian jalur perdagangan. Dengan menempuh rute sendiri, Belanda ingin membuka jalur perdagangan yang tidak bergantung pada kekuatan Eropa lainnya. Pertemuan pertama antara rakyat Banjar dan pedagang Belanda terjadi pada tahun 1596 di Banten, ketika pedagang Banjar melakukan aktivitas perdagangan di sana, yang berujung pada insiden penolakan pemberian lada oleh Belanda karena sikap sombong pedagang Banjar. Pertemuan formal ini kemudian berlanjut dengan ekspedisi Belanda ke Banjarmasin pada tahun 1607, diikuti dengan peristiwa politik seperti perjanjian dengan Sultan Sulaiman pada tahun 1817 yang menandai awal campur tangan Belanda dalam urusan Kesultanan Banjar. FYI tentang Pangeran Antasari. Nama lengkap Pangeran Antasari bin Pangeran Masmuk, lahir 1809 di Kayu Tangi, Kalimantan Selatan. Wafat 11 Oktober 1962 di Bayan Begok, Kalimantan Selatan. Dikenal sebagai pejuang gigih, pemimpin rakyat dan tokoh karismatik. Pemimpin rakyat Banjar, suku Dayak dan sekutu lainnya melawan Belanda. Latar belakang perlawanan rakyat Banjar adalah perjuangan rakyat di Kalimantan Selatan. Perlawanan penjajahan Belanda yang berlangsung dari tahun 1859 hingga 1905. Perjuangan ini dikenal sebagai Perang Banjar. Latar belakang perlawanan Perang Banjar dipicu oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, monopoli perdagangan Belanda. Belanda memaksa monopoli perdagangan di Kesultanan Banten, terutama untuk komoditas lada, rotan, dan emas. Kebijakan ini merugikan rakyat dan pedagang pribumi. Sebab umum, campur tangan Belanda dalam politik kesultanan. Belanda terus-menerus ikut campur dalam urusan dalam negeri Kesultanan Banjar, yang puncaknya adalah mengatur dan memengaruhi penentuan tahta sultan. 2. Eksploitasi ekonomi. Belanda ingin menguasai dan memonopoli hasil kekayaan alam seperti batu bara, emas, dan intan, serta memonopoli perdagangan hasil bumi seperti lada dan rotan yang sangat merugikan rakyat dan pedagang lokal. Perluasan pengaruh Belanda atau Pax Nederlandica. Belanda memiliki ambisi untuk menguasai seluruh Kalimantan Selatan demi menerapkan sistem pemerintahan Belanda yang dikenal sebagai Pax Nederlandica, serta menguasai jalur perdagangan. Sebab khusus perebutan tahta kesultanan. Setelah Sultan Adam mangkat, terjadi perselisihan antara 3 calon penerus tahta, yaitu Pangeran Hidayatullah II, Pangeran Anom, dan Pangeran Tamjidillah II. Dukungan Belanda terhadap Sultan Tamjidillah II. Belanda mendukung Tamjidillah II yang lemah dan tidak populer di mata rakyat, sementara rakyat lebih menginginkan Pangeran Hidayatullah II untuk menjadi sultan. Penolakan pengangkatan sultan. Penolakan rakyat terhadap pengangkatan Sultan Tamjidillah II dan dukungan mereka terhadap Pangeran Hidayatullah II memicu ketegangan yang memicu konflik. Pembubaran kesultanan.
Antasari, dan Demang Lehman. Meskipun perlawanan ini terus berlanjut dalam skala kecil, kekuatan Belanda yang lebih besar dan terorganisir membuat perlawanan rakyat Banjar akhirnya padam pada tahun 1863 sampai 1905. Setelah Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah tidak ada, perlawanan dilanjutkan oleh para pengikutnya seperti Sultan Muhammad Saiman, Pangeran Perbatasari, dan Demang Lehman. Meskipun perlawanan ini terus berlanjut dalam skala kecil, kekuatan Belanda yang lebih besar dan terorganisir membuat perlawanan rakyat Banjar akhirnya padam pada tahun 1000. Penyelesaian penangkapan Pangeran Hidayatullah pada Februari 1862, Belanda berhasil menangkap Pangeran Hidayatullah dan mengasingkannya ke Cianjur. Perlawanan Pangeran Antasari, keberhasilan Belanda menangkap Hidayatullah memicu amarah Pangeran Antasari yang memimpin serangan besar-besaran terhadap benteng Belanda di Tundukan. Wafatnya Pangeran Antasari. Setelah berjuang, Pangeran Antasari jatuh sakit karena cacar dan paru-paru, lalu wafat pada 11 Oktober 1862. Tokoh dan dampak. Tokoh penting, Pangeran Antasari dinobatkan sebagai penambahan Amiruddin Khalifatul Mukminin oleh para pejuang. Beliau adalah pemimpin utama perlawanan dan menjadi simbol perjuangan rakyat Banjar. Pangeran Hidayatullah, pewaris tahta Kesultanan Banjar yang berjuang bersama Pangeran Antasari. Beliau menjadi ikon perlawanan karena penolakannya terhadap intervensi Belanda. Sultan Muhammad Saiman, putra Pangeran Antasari yang melanjutkan perlawanan setelah ayahnya wafat hingga akhirnya gugur dalam pertempuran pada tahun 1905. Demang Lehman, panglima perang yang terkenal dengan keberaniannya. Dia memimpin pertempuran di beberapa front dan dikenal sebagai pejuang yang gigih. Dampak: hilangnya kedaulatan Kesultanan Belanda, menghapuskan Kesultanan Banjar secara resmi pada tahun 1860, menggantinya dengan pemerintahan kolonial langsung. Perpecahan dan kematian. Perlawanan ini memakan banyak korban jiwa dari pihak rakyat Banjar. Perpecahan juga terjadi di antara kalangan bangsawan dan rakyat yang melemahkan kekuatan perlawanan. Simbol perjuangan nasional. Meskipun berakhir dengan kekalahan, Perang Banjar menjadi salah satu perlawanan terpanjang dan terpenting melawan Belanda. Pahlawan-pahlawan seperti Pangeran Antasari diakui sebagai pahlawan nasional dan menjadi inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pengaruh pada masa kini dan manfaat bagi generasi penerus bangsa. Perang Banjar memiliki pengaruh yang signifikan hingga saat ini dan memberikan pelajaran berharga bagi generasi muda. Semangat patriotisme. Kisah kepahlawanan Pangeran Antasari dan pejuang lainnya menumbuhkan semangat patriotisme dan cinta tanah air. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu membela dan menjaga kedaulatan bangsa. Mempelajari Perang Banjar membuat generasi penerus menghargai sejarah dan perjuangan para pahlawan. Hal ini penting agar kita tidak melupakan akar identitas bangsa dan terus melanjutkan cita-cita para pendahulu.